Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nanda Aprodita Saragi, Nisa Fadilah, Putri Angelita Munte, Muhammad Akbar Sampurno dengan saya sendiri, dan Julfikar Aritonga. Kali ini kami akan membawakan materi tentang pengawasan dan pengendalian organisasi. Pengertian pengawasan. Beberapa ahli mendefinisikan pengertian pengawasan, yaitu diantaranya George R. Terry mengartikan bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Robin, menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Yang ketiga, Kertonegoro menyatakan bahwa pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya. Yang keempat, Terry menyatakan pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. Secara umum, pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan. Tipe-tipe pengawasan. Donnelly et al. Mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan, yaitu yang pertama, pengawasan pendahuluan atau preliminary control. Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahapan kegiatan tertentu diselesaikan. Yang kedua, pengawasan pada saat kerja berlangsung atau concurrent control. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan sering disebut pengawas ya tidak. Screening control atau berhenti terus dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Yang ketiga, pengawasan feedback atau feedback control. Pengawasan umpan balik atau feedback control juga dikenal sebagai past action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Adapun tujuan dari fungsi pengawasan ialah yang pertama, adaptasi lingkungan. Yang kedua, meminimalkan kegagalan. Yang ketiga, meminimumkan biaya. Yang keempat, mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Tahap-tahap proses pengawasan ada beberapa, yaitu yang pertama, tahap penetapan standar. Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Yang kedua ialah tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa atas pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Yang keempat, tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa. Penyimpangan digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya. Mengapa bisa terjadi demikian juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer. Yang kelima adalah tahap pengambilan tindakan koreksi bila diketahui dalam pelaksanaan yang terjadi penyimpangan, di mana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaannya. Pentingnya pengawasan. Suatu organisasi akan berjalan terus dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan. Inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam setiap organisasi. Tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.
Ada 6 alasan mengapa pengawasan itu penting, diantaranya yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perusahaan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku baru dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan, manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, meminimalisasikan tingginya kesalahan bila para bawahan tidak membuat kesalahan. Manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan, tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Yang kelima, komunikasi. Dan yang keenam, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Langkah terakhir adalah pembanding penunjuk dengan standar. Penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil dan kemudian pengambilan tindakan. Perancangan proses pengawasan. William H. Newman menetapkan prosedur sistem pengawasan di mana dikemukakan 5 jenis pendekatan, yaitu yang pertama, merumuskan hasil yang diinginkan. Manajer harus merumuskan hasil yang akan dicapai sejelas mungkin. Tujuan yang dinyatakan secara umum atau kurang jelas seperti pengurangan biaya overhead atau meningkatkan pelayanan langganan perlu dirumuskan lebih jelas, seperti pengurangan biaya overhead dengan 12% atau menyelesaikan setiap keluhan konsumen dalam waktu paling lama 3 hari. Di samping itu, hasil yang diinginkan harus dihubungkan dengan individu yang bertanggung jawab atas pencapaian yang dihubungkan dengan individu yang melaksanakan. Yang kedua, menetapkan penunjuk hasil. Tujuan pengawasan sebelum dan selama kegiatan dilaksanakan agar manajer dapat mengatasi dan memperbaiki adanya penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan. Tugas penting manajer adalah merancang program pengawasan untuk menentukan sejumlah indikator-indikator yang terpercaya sebagai petunjuk apabila tindakan koreksi perlu diambil atau tidak. Yang ketiga, menetapkan standar penunjuk dan hasil. Penetapan standar untuk penunjuk dan hasil akhir adalah bagian penting. Rancangan proses pengawasan tanpa penetapan standar, manajer mungkin memberikan perhatian yang lebih terhadap penyimpangan kecil atau tidak bereaksi terhadap penyimpangan besar. Yang keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Langkah keempat dalam perencanaan suatu siklus pengawasan adalah menetapkan sarana untuk pengumpulan informasi penunjuk dan pembanding petunjuk terhadap standar. Jaringan kerja komunikasi dianggap baik bila aliran tidak hanya ke atas, tetapi juga ke bawah kepada siapa yang harus cukup efisien untuk menyediakan informasi balik yang relevan kepada personalia kunci yang memerlukannya. Yang kelima, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Langkah terakhir adalah perbandingan penunjukan dengan standar. Penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil dan kemudian pengambilan tindakan. Bidang-bidang pengawasan strategik. Bidang strategik yang dapat membuat organisasi secara keseluruhan mencapai sukses yaitu yang pertama, transaksi keuangan.
Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis. Analisa laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Manajemen kas atau cash management, pengelolaan biaya atau cost control. Yang kedua, hubungan manajer dan bawahan. Hubungan antara manajer dan bawahan juga harus baik dan terjaga. Sebisa mungkin ada hubungan dua arah antara manajer dan bawahan. Bukan hubungan searah di mana manajer terus-menerus memberi perintah kepada bawahan tanpa mau mendengarkan keluhan dan perasaan bawahannya. Bila ada hubungan harmonis seperti keluarga dalam suatu perusahaan, maka akan tercipta tim kerja yang solid dan kuat dalam menjalankan perusahaan. Yang ketiga, operasi-operasi produktif. Alat bantu pengawasan manajerial. Alat-alat pengawasan yang paling dikenal dan paling umum digunakan adalah yang pertama, manajemen pengecualian atau manajemen by exception. Manajemen pengecualian adalah teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausahawan. Manajemen pengecualian didasarkan pada prinsip pengecualian. Prinsip manajemen yang muncul paling awal pada literatur manajemen. Prinsip pengecualian menyatakan bahwa bawahan menangani semua persoalan rutin organisasional, sementara wirausahawan menangani persoalan organisasional non-rutin atau di luar kebiasaan. Yang kedua, manajemen information system atau MIS, yaitu suatu metode informal pengadaan dan penyediaan bagi manajemen. Informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengawasan dan operasional organisasi yang dilaksanakan secara efektif. Yang ketiga, analisa rasio. Rasio adalah hubungan antara dua angka yang dihitung dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Analisa rasio adalah proses menghasilkan informasi yang meringkas posisi finansial dari organisasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada berbagai ukuran finansial yang muncul pada neraca dan neraca rugi laba organisasi. Yang keempat, anggaran dalam organisasi ialah rencana keuangan yang menguraikan bagaimana dana pada periode waktu tertentu akan dibelanjakan maupun bagaimana dana tersebut akan diperoleh. Anggaran juga merupakan laporan resmi mengenai sumber-sumber keuangan yang telah disediakan untuk membiayai pelaksanaan aktivitas tertentu dalam kurun waktu yang ditetapkan. Di samping sebagai rencana keuangan, anggaran juga merupakan alat pengawasan. Anggaran adalah bagian fundamental dari banyak program pengawasan organisasi. Pengawasan anggaran atau budgetary control itu sendiri merupakan suatu sistem sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial dengan membandingkan pelaksanaan nyata dan pelaksanaan yang direncanakan. Karakteristik pengawasan yang efektif. Pertama, akurat. Kedua, tepat waktu. Ketiga, objektif. 4, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. 5, realistis secara ekonomis. 6, realistis secara organisasional. 7, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. 8, fleksibel. 9, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. 10, diterima para anggota organisasi. Pengertian pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud.
Langkah-langkah dalam proses pengendalian. Definisi Mockler membagi pengendalian dalam 4 langkah. Pertama, penetapan standar dan metode. Untuk mengukur prestasi, langkah ini mencakup standar dan ukuran untuk segala hal. Kedua, pengukuran prestasi. Langkah ini merupakan proses yang berkesinambungan, berulang-ulang dengan frekuensi yang aktual tergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur. Ketiga, membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika prestasi sesuai dengan standar, manajer dapat mengasumsikan bahwa segala sesuatu telah berjalan secara terkendali. Ia tidak perlu ikut campur secara aktif dalam operasi organisasi. 4. Pengambilan tindakan perbaikan. Ini dilakukan jika prestasi turun di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan perbaikan ini dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau lebih banyak aktivitas dalam operasi organisasi. Para manajer hanya memonitor prestasi kerja dan bukan melakukan pengendalian. Arti penting pengendalian. Tidaklah mungkin untuk membayangkan adanya perusahaan yang sama sekali tidak melakukan pengendalian dalam arti seluas-luasnya. Pengendalian itu perlu agar perusahaan dapat mencapai tujuan. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang menciptakan kebutuhan akan pengendalian. Faktor-faktor itu meliputi 1. Perubahan, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan organisasi manapun. 2. Kerumitan, yang menambah sifat kompleks organisasi zaman sekarang ialah desentralisasi. Desentralisasi dapat mempermudah usaha pengendalian organisasi karena operasi organisasi tidak perlu lagi dikontrol oleh kantor pusatnya. 3. Kesalahan. Tidak dapat dipungkiri, sebagai manusia, anggota organisasi juga dapat membuat kesalahan. Dengan sistem pengendalian, memungkinkan manajer untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan sebelum menjadi gawat. 4. Delegasi. Hal ini merupakan salah satu cara manajer untuk menentukan apakah bawahannya melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dengan menerapkan sistem pengendalian. Selanjutnya, elemen-elemen sistem pengendalian. 1. Pelacak atau detektor atau sensor. Sebuah perangkat yang mengukur apa yang sebenarnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. 2. Penaksir atau asesor. Suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari sebenarnya yang terjadi. 3. Efektor. Suatu perangkat atau yang sering disebut feedback yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan yang dipenuhi. 4. Jaringan komunikasi. Perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan antara asesor dan efektor. Selanjutnya ada metode pengendalian. Metode pengendalian organisasi dewasa ini telah menjadi lebih cermat dan tidak lagi mudah. Sebagian diakibatkan oleh penggunaan komputer dalam pengolahan data. Kita menyadari bahwa pengendalian yang terlalu ketat akan merugikan baik bagi organisasi maupun individu dalam organisasi itu. Pengendalian yang memaksa para anggota organisasi tenggelam dalam tata cara resmi atau terlalu banyak membatasi berbagai perilaku akan mematikan motivasi, merintangi kreativitas, dan akhirnya akan merusak pelaksanaan tugas dalam organisasi. Tingkat pengendalian yang dianggap ekstrim atau berbahaya berbeda-beda tergantung pada situasinya. Biro iklan misalnya, mungkin akan memerlukan pengendalian yang lebih fleksibel daripada laboratorium riset. Iklim perekonomian mungkin akan mempengaruhi tingkat pengendalian yang dapat diterima oleh anggota organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis metode pengendalian. 1. Pengendalian pratindakan. Pengendalian pratindakan memastikan bahwa sebelum suatu tindakan diambil, maka sumber daya manusia, bahan dan keuangan yang diperlukan telah dianggarkan. 2. Pengendalian kemudi atau pengendalian umpan ke depan. Pengendalian kemudian dirancang untuk mendeteksi penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan tindakan perbaikan diambil sebelum suatu urutan tertentu dirampungkan. 3. Pengendalian penyaringan. Pengendalian penyaringan merupakan suatu proses di mana aspek-aspek spesifik dari suatu prosedur harus disetujui atau syarat tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan dapat dilanjutkan. Pengendalian penyaringan menjadi sangat berguna sebagai alat pengecekan ulang. 4. Pengendalian purna tindakan. Pengendalian purna tindakan mengukur hasil-hasil dari suatu tindakan yang telah dirampungkan.
Karakteristik sistem pengendalian yang efektif. Yang pertama, akurat. Informasi tentang hasil prestasi harus akurat. Yang kedua, tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, diarahkan, dan segera dievaluasi jika hendak diambil tindakan pada waktunya untuk menghasilkan perbaikan objektif dan komprehensif. Informasi dalam sistem pengendalian harus dapat dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Yang ketiga, dipusatkan pada tempat-tempat pengendalian strategis. Sistem pengendalian sebaiknya dipusatkan pada bidang-bidang yang paling banyak akan terjadi penyimpangan dari standar atau yang paling menimbulkan kerugian paling besar. Yang keempat, dari segi ekonomi realistis. Biaya untuk mengimplementasi sistem pengendaliannya sebaiknya lebih sedikit atau maksimal sama dengan keuntungan yang diperoleh dari sistem itu. Masalah dalam penetapan sistem pengendalian yang efektif. Yang pertama, faktor-faktor yang dengan mudah diukur terlalu banyak dititik beratkan, sementara hal-hal yang sulit diukur tidak diberi perhatian yang cukup. Yang kedua, faktor-faktor jangka pendek mungkin terlalu berlebihan ditekankan dengan mengorbankan faktor-faktor jangka panjang. Yang ketiga, sistem pengendalian mungkin tidak disesuaikan untuk mencerminkan pergeseran dalam arti penting sebagai aktivitas dan tujuan di kemudian hari. Kesimpulan, pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatannya dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Adapun tipe-tipe pengawasan yaitu yang pertama, pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat kerja berlangsung, pengawasan feedback. Adapun tahapan proses pengawasan yaitu yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan, yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang ketiga, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisa penyimpangan-penyimpangan, yang keempat, pengambilan tindakan koreksi. Pengawasan penting disebabkan karena perubahan lingkungan organisasi, peningkatan kompleksitas organisasi, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, komunikasi dan menilai informasi, dan mengambil tindakan koreksi. Perancangan proses pengawasan diantaranya yaitu merumuskan hasil yang diinginkan, menetapkan penunjuk hasil, menetapkan standar penunjuk dan hasil, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik dan menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Bidang strategi dalam pengawasan ialah transaksi keuangan, hubungan manajer dan bawahan, dan operasi-operasi produktif. Alat-alat pengawasan yang paling umum ialah manajemen pengecualian, manajemen information system, analisa rasio, dan penganggaran. Sekian hasil video presentasi kami. Jikalau ada kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.